dari Al-Hikamil Athaiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Artinya, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perkataan nasihat, mau'izah yang timbul, yang muncul dari mulut, dan atas perkataan atau nasihat atau pepadah itu pakaian hati yang mana timbul muncul itu perkataan daripada hati tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, nah, maksudnya adalah setiap ungkapan perkataan yang diucapkan itu berpakaian dengan pakaiannya hati. Setiap perkataan, baik itu nasihat atau mau'izah atau peringatan yang disampaikan, maka itu perkataan adalah berpakaian dengan pakaiannya hati orang yang mengatakan itu. Jadi apabila hati orang yang menyampaikan nasihat itu berpakaian dengan pakaian hubbud dunia, nah maka perkataan yang keluar itu pun berpakaian dengan pakaian hubbud dunia. Nah, apabila hati orang yang menyampaikan perkataan itu berpakaian dengan kesombongan, maka perkataan yang diucapkan itu pun berpakaian dengan kesombongan. Apabila perkataan yang dikatakan itu keluar dari hati yang kotor, keluar dari hati yang tidak bersih, maka perkataan itu pun berpakaian dengan pakaian yang tidak bersih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaupun yang dikatakan itu adalah Al-Quran, walaupun yang dikatakan itu adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun yang dikatakan itu adalah perkataan-perkataan para waliullah, walaupun yang dikatakan itu perkataan-perkataan para ulama, tapi karena orang yang mengatakannya ini, yang menyampaikannya ini hatinya berpakaian dengan pakaian yang kotor, maka semua yang diungkapkannya itu pun berpakaian dengan yang kotor. Nah, semuaan jadi kotor. Nah, jadi kalau misalnya dalam suatu nasihat, dalam suatu mau'izah, hati orang yang menyampaikan itu berpakaian dengan pakaian hubbud dunia, maka ungkapan yang disampaikannya itu berpakaian dengan hubbud dunia. Yang masuk ke dalam hati pendengarnya itu adalah hubbud dunianya itu, bukan Qur'annya, nah, bukan hadisnya, bukan perkataan para auliyanya, tapi justru yang masuk ke dalam hati pendengarnya itu adalah hubbud dunianya itu, karena hatinya tertutup oleh perkataan-perkataan yang berpakaian dengan demikian tadi. Apabila hati orang yang menyampaikan itu hatinya purno, maka kalimat yang keluar daripada mulutnya pun kalimat purno, kalimat cerubu. Yang masuk ke dalam hati pendengarnya adalah cerubunya itu, Qur'annya kada masuk. Kayaknya boleh ke rumah keingatan cerubunya itu, Qur'annya kada ingat lagi. Nah, itu yang masuk ke dalam hati itunya. Nah, orang yang menyampaikan itu hatinya sombong.
disampaikannya Al-Quran, hadis Rasulullah. Nah itu perkataan itu berpakaian dengan kesombongan, sehingga orang yang mendengar dari perkataan itu jadi orang sombong. Sombongnya yang masuk ke dalam hati, Al-Qurannya, hadisnya hanya sampai di telinga. Nah para muhibbin rahimakumullah, kullu kalami yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Idza kana qalbul mutakallim safiyan munawwara iktasal kalamu nura fayaliju adhana as-sami'in wa yanfatihu aqfala qulubihim wa idza sami'ahu al-ghafilu tanabbaha wa idza sami'ahu al-'asi inzajara wa idza sami'ahu al-muti'u zada nasyatuh. Apabila hati orang yang mengucapkan itu, nah apabila hati orang yang berkata-kata itu bersih, hatinya bercahaya, maka berpakaianlah perkataannya itu cahaya. Kalau hati orang yang menyampaikan itu hatinya bercahaya, maka kata-kata yang disampaikannya itu pun berpakaian cahaya. Maka itu masuk ke dalam telinga orang yang mendengar, dan terbukalah tutupan-tutupan yang ada dalam hati mereka itu. Nah, ini kalau orang yang menyampaikan ini hatinya bercahaya, hatinya bersih, sehingga ucapannya itu berpakaian dengan cahaya, masuk ke telinga pendengarnya, terbukalah kunci-kunci yang menutup hatinya itu, sehingga masuk ke dalam hatinya. Wa idza sami'ahul ghafil tanabbah, apabila mendengar akan perkataan yang bercahaya itu oleh orang yang lalai, begitu mendengar nasihat dari orang yang bercahaya hatinya itu, tanabbah, dia akan terjaga, dia akan bangun. Apabila mendengar akan perkataan itu oleh orang yang maksiat kepada Allah, inzajara, dia akan berhenti. Dia akan bercita-cita untuk berhenti melakukan kemaksiatan itu. Dan apabila mendengar akan perkataan itu oleh orang yang taat kepada Allah, zada nasyatuh, niscaya bertambahlah rajinnya, kesungguhannya. Nah itu kalamun munawwarun, kalam yang bercahaya, timbulnya daripada hati orang yang bercahaya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal kalam sifatul mutakallim, fa iza kana al mutakallimu dza tanwir waqa'a fi qulubis sami'in, wa iza kana dza taqdir waqa'a fi adhanihim wa la yanfudhu ila qulubihim. Perkataan itu adalah sifat orang yang berkata-kata, sifat orang yang mengata. Bila orang yang berkata-kata itu orang yang mempunyai cahaya, maka jatuhlah perkataan itu di dalam hati pendengarnya, dalam hati pendengarnya. Apabila orang yang berkata-kata itu hatinya keruh, maka jatuhlah itu perkataan di telinga pendengarnya dan tidak sampai menembus ke dalam hatinya. Jadi para muhibbin rahimakumullah, sebagian ulama berkata, innal lisan tarjumanul qalbi, fa iza tatahhara al-qalbu min al-aghyar wa ashraqat alaihi al-anwar iktasal kalam nura wa antafa'at bihi sami'un wa iza tadannasa al-qalbu biz-dhunub fa inna kalama sahibi yujibu qaswatal qalbi.
Sesungguhnya lisan itu adalah penterjemah hati. Dalam hati kita ini hendak makan, kada tahu kita. Dalam hati kita hendak makan, orang kada tahu isi hati kita. Nah, lisan inilah yang menterjemahkan. Aku hendak makan dari lisan. Nah, itu dari hatinya. Dari hatinya. Nah, apabila hati itu bersih dari keduniaan dan memancar atasnya cahaya, maka perkataan yang diucapkan itu berhiaskan cahaya dan mengambil manfaat dengannya oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan apabila kotor itu hati dengan dosa-dosa, maka bahwasanya perkataan orang itu menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi hati-hati juga mendengarkan, walaupun itu nasihat, walaupun itu ceramah agama, walaupun itu nasihat agama, harus dilihat juga dari orang yang memberikan nasihat itu. Karena kalau orang yang memberikan nasihat ini hatinya kotor dengan dosa-dosa, bukan dapat kita ambil manfaat, justru akan mengeraskan hati kita. Kalau orang yang memberikan nasihat itu bersifat sombong, sehingga perhiasan kata-katanya pun sombong, masuk ke dalam hati kita, sombongnya yang timbul dalam diri pendengarnya. Dan ini mujarrabun, teruji. Dari guru, dari penasihat yang sombong pasti akan menghasilkan orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena dalam hati si orang itu sudah sombong berdahulu. Nasihat yang dikeluarkannya walaupun baik, tapi berpakaian dengan kesombongan. Ada orang mengaji, ini orang baik, orang tawadu, orang bagus. Begitu mengaji lawan seseorang, jadi sombong. Jadi sombong. Orang lain itu salah semua, nang bujur pun kami aja. Padahal orang bagus nih. Dulunya orang tawadu, orang bagus, orang rendah hati. Begitu menuntut ilmu, mengaji dengan seorang guru, beberapa kali belajar di sana, jadi sombong, jadi angkuh. Kenapa? Karena ini berguru dengan orang yang hatinya sombong, sehingga nasihat yang dikeluarkan guru itu berpakaian dengan kesombongan. Dengan kesombongan. Ada orang yang dulunya qanaah, ada orang yang dulunya itu zuhud dengan dunia. Begitu menuntut ilmu dengan seseorang, jadi hubbud dunia, jadi mencari dunia. Dulunya hidup apa adanya, Begitu menuntut ilmu agama kepada seseorang, timbul menjadi hubbud dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa guru yang menasihatinya itu adalah hatinya berpakaian hubbud dunia. Nah, sehingga masuk ke dalam muridnya ini. Nah, jadi artinya bahwa seorang guru yang punya hati kotor itu bukan menimbulkan manfaat kepada pendengarnya, justru akan menambah kekerasan hati mereka itu. Nah, idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi, waqa'a 'alal qalbi. Wa idza tadannasa al-qalbu bizunub fa inna kalama sahibihi yujibu qaswatal qalb. Bahwa bila mana kotor itu hati dengan dosa, maka perkataan orang itu akan menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bil kalam yazharu halul mutakallim. Dengan perkataan itu nampaklah keadaan orang yang berkata-kata. Nah, apakah orang ini hubbud dunia? Apakah orang ini hubbul akhirah, cinta akhirat? Apakah orang ini sombong? Apakah orang ini tawadhu? Itu nampak dari perkataannya. Dari perkataannya kita bisa melihat orang ini demikian. Qala al-Imam Ali ibnu Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu,
Man takallam arafnah min sa'atih wa man lam yatakallam arafnahu min yaumih. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang berkata-kata, maka kami akan tahu pada saat itu juga siapakah dia itu. Kalau orang tuh mau berkata-kata, mengucapkan satu kalimat, dua kalimat apa, kami sudah tahu orang ini sama dengannya. Bisa dilihat dari kata-katanya. Karena kata-kata itu terjemah hatinya. Kata-kata itu merupakan terjemah yang ada dalam hatinya. Kalau orang itu berkata-kata, kami akan kenal siapa dia pada saat dia berkata-kata. Wa man lam yatakallam arabnah min yaumih, dan siapa yang tidak berkata-kata, orang tuh diam aja, ngalih ditangguh orang nih. Kalau orang tuh kada berkata-kata, kami perlu sehari untuk mengetahui dia. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Syekh Zarruq rahimahullah, annas salasatun mutakallimun majmu' wa mutakallimun masmu' wa mutakallimun madfu'. Fal majmu' huwa alladhi tanfa'u isyaratuhu wa tufidu ibaratuhu, wal masmu' tustahla ibaratuhu wa tufhamu isyaratuhu, wal madfu' huwa alladhi yamujjuhu al asma' wa la yahsulu bihi al intifa'. Manusia itu ada terbagi tiga. Yang pertama disebut mutakallim majmu', yang kedua mutakallim masmu', yang ketiga mutakallim madfu'. Pal majmu', orang yang berkata-kata, yang majmu', itu orang yang bermanfaat isyaratnya dan berfaedah keterangannya. Nah, ini orang isyaratnya, petunjuknya, ini orang keterangannya memberikan faedah kepada pendengarnya, memberikan bekas kepada pendengarnya. Nah, ini ngarannya orang yang berkata-kata yang komplit, yang majmu'. Yang kedua mutakallim masmu', orang yang berbicara yang didengar. Itu adalah orang yang manis keterangannya dan dipahami petunjuknya. Itu masmu'. Yang ketiga mutakallim madfu'. Nah, itu huwallazi yamujjuhul asma wa la yahsulu bihil intifa. Itu orang yang perkataannya itu tidak dapat memberikan manfaat dan tidak disukai oleh pendengarnya. Jadi ada tiga macam orang yang berkata-kata itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, qala Sa'id ibnu Asim rahimahullah, kana qadi yajlisu qariban min majlisi Muhammad bin Wasi, faqala lahu yawman wa huwa yuwabbihu julasa'ah, ma li aral qulub la takhsha wa ma li la aral uyun tadma wa ma li aral julud la taqsa'ir. Faqala Muhammad bin Wasi, ya Abdullah, ma aral qawma ataw illa min kibalik, inna dzikra idha kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Ada seorang qadhi. Seorang qadhi ini suatu hari duduk di samping Imam Muhammad bin Wasi'. Lalu seorang qadhi ini mencela murid-muridnya. Ujar si qadhi, wahai Imam Muhammad bin Wasi', ini murid-murid ini apa nih? Pina kada belajarnya, pina kada ada peningkatan, dinasihati kada jalan, diberikan ancaman kada sedih, hatinya kada khusyuk, matanya kada mau menangis mengingat dosa-dosa. Ujar Imam Muhammad bin Wasi' berkata, tidaklah aku melihat itu murid-murid engkau kecuali datangnya dari engkau. Nah, sebab engkau.
Murid-murid engkau sedemikian rupa itu akibat datangnya dari engkau sendiri. Dari engkau. Karena bahwa zikir, peringatan, nasihat itu apabila datang daripada hati yang bersih, dia akan jatuh atas hati orang yang mendengarnya. Nah, jadi ini perkataan Sa'id bin Asim ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, kepada guru-guru. Apabila ada mempunyai murid yang kada-kawa diurus, murid yang kada pemahaman, murid yang kada mau mengamalkan nasihat, hendaknya jangan menyalahkan murid. Tapi si guru ini hendaknya menyalahkan dirinya sendiri. Ini mungkin aku ini kebanyakan dosa nih, sehingga nasihatku ini kada dipakainya lagi oleh si murid. Mungkin hatiku ini ada kotor, sehingga kalimat yang keluar dari mulutku ini kada berkesan lagi di hati murid ini. Nah, itu hendaknya seorang guru itu demikian. Nah, si murid pun demikian. Misalnya si murid ini menuntut ilmu, apakah aku ini kada kau makai nih? Kada kau makai pengajian, kada kau makai ilmu. Mungkin hatiku ini kebanyakan dosa nih. Jangan menyalahkan guru. Jangan menyalahkan guru. Ini guru aku kada baik hati, aku ini kada pemahaman nih. Nah, jadi si guru pun jangan menyalahkan muridnya apabila murid ini kada mampan dinasihati, kada mampan diperingati. Ini guru menyalahkan dirinya sendiri. Ini aku mungkin kebanyakan dosa nih. Aku mungkin kebanyakan salah, sehingga kalimat yang keluar dari mulutku kada masuk lagi ke hati murid. Nah, kalau murid kada bisa memakai apa yang dinasihati oleh gurunya, si murid kada bisa memakai hukum-hukum yang disampaikan gurunya, hendaknya murid ini pun demikian. Ini kami ini kebanyakan salah, kami ini kebanyakan kurang adab, kami ini kebanyakan macam-macam, sehingga nasihat-nasihat guru itu kada sampai ke hati kami. Nah, artinya masing-masing dua kelompok ini masing-masing menyalahkan dirinya, jangan menyalahkan kepada orang lain. Nah, seperti perkataan Muhammad bin Wasi tadi, ma'aral qauma atau illa min kibalik. Itu murid engkau demikian, pendapatku datangnya dari engkau sendiri. Dari engkau sendiri. Jadi jangan sampai artinya menyalahkan kepada orang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan satu peringatan yang bisa dilaksanakan, pertama orang yang menyampaikan ini memang ikhlas. Orang yang menyampaikan ini memang hatinya bersih. Dan yang menerima ini pun orangnya hatinya bersih. Yang menerima ini pun orangnya ikhlas. Nah, bila dua ini hati bersih, itu bersih, maka manfaat-manfaat daripada keterangan, manfaat-manfaat daripada nasihat akan bisa diterima dengan baik. Jadi memerlukan bersih kedua belah pihak. Yang menyampaikan mesti hatinya bersih, dan yang menerima itu pun mesti hatinya bersih. Nah, dengan dua hal itu maka ilmu akan bisa bermanfaat kepada orang yang mendengarnya itu. Nah, jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya setiap kita pengajian dimulai dengan istighfar dulu. Nah, dimulai dengan salawat dulu, dimulai dengan minta ampun dulu kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah. Nah, sudah hati kita bersih, hanyar kita baca kitab. Nah, hanyar kita baca hadis, supaya yang menyampaikan itu sudah hatinya bersih, dan yang menerima itu pun hatinya bersih. Jadi sebelum baca kitab baca ratib atas kah dulu, sebelum baca kitab baca ratibul haddad kah dulu, sebelum baca kitab baca zikir kah dulu, sehingga dengan itu hati sudah bersih, keadaan sudah bagus. Nah, hanyar kita menerima ilmu, hanyar dapat ilmu dari kitab-kitab yang dibaca. Dari yang menyampaikannya sudah istighfar, yang menyampaikan sudah membaca ratib, yang mendengarnya pun sudah bersih. Nah, dengan demikian bisa diharapkan ilmu itu bermanfaat, ilmu bisa diterima.